Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube gua Giovanni Tobia. Dan sekarang di samping gua udah ada Honda Astrea Prima tahun 90-an. Jadi kalau kalian tahu, motor ini adalah generasi lanjutan dari Honda Astrea Star dan juga Astrea 800. Dan Astrea ini pertamanya itu muncul dengan nama Astrea 700. Walaupun 700 Astrea 800, tapi bukan berarti cc-nya itu 700 atau 800 cc. Dia cuman, kalau yang Astrea 700 itu cc-nya cuma 70 cc, 3 speed doang. Dan sekarang Astrea Prima ini 97 cc dengan 4 percepatan dan udah pakai CDI. Jadi langsung aja kita bahas dulu dari desain depannya nih. Nah, dilihat dari depan, kita lihat nih lampunya, headlampnya, terus dari lampu utama, senja, dan sen ini nyatu semua di bagian atas. Dan uniknya motor ini tuh mikanya tuh masih dibalut dengan stainless tebal. Jadi kalau kita ketok kayak gini tuh rasanya ini masih bener-bener kokoh banget. Dan kalau gue yang mikir ya, gue pikir ini buat center of gravity. Jadi karena dia gak punya bandul di sini, ditaruhlah mika yang lumayan bobot, lumayan berat supaya dia center gitu beratnya. Itu hanya pikiran gue aja sih. Dan kalau kita lihat di sini, itu lampunya semua masih pakai bohlam. Walaupun begitu, pada zamannya emang nggak ada sih lampu yang pakai LED atau proyektor, itu nggak ada ya. Jadi ini simple, standar, dan di sini masih ada logo KGD. Artinya mikanya ini masih benar-benar original dari pabriknya. Itu ikonik banget sih. Dan bedanya sama Astrea Prima dengan Astrea Grand dan Astrea Star itu dari bentuk mikanya ini. Kalau yang Grand itu lebih sipit, lebih pipih dan mengkotak. Kalau yang ini lebih ke arah diagonal gini nih. Jadi bedanya hanya di situ sih, dan beberapa part lainnya. Lalu turun ke bawah, kita lihat di sini ada emblem yang dikasih warna atau nuansa chrome. Dan chrome-nya ini bener-bener masih kinclong banget. Gue suka banget karena ini motor udah sekitar 30 tahunan, tapi build quality dan desainnya itu masih sangat bagus. Dan kita lihat di sini belum ada goresan-goresan yang bikin warnanya itu udah luntur. Jadi oke banget buat Honda. Ke bawah lagi kita nemuin satu jepitan di sini ya. Jadi karena pada zaman dulu motor itu belum punya akomodasi atau bagasi yang luas, jadi makanya dikasih jepitan ini untuk naruh barang atau naruh jas hujan. Cuman menurut gue kalau misalnya jas hujan 10 ribuan gitu kan tipis ya. Ini dijepit di sini itu lama-lama bisa jadi robek. Tapi motor ini nggak terlalu dipakai untuk yang jauh-jauh karena simple banget ya. Cuman untuk keliling-keliling, nostalgia, santai gitu lah. Turun ke bagian bawah, kita lihat spakbornya. Ini udah agak membulat. Ya walaupun desainnya tetap kotak, tapi beda sama Astrea 700 dan juga Astrea Star yang lebih mengkotak. Dan ini depannya nggak ada. Kalau Astrea 700 cuman seret gitu. Jadi ini bolong gitu. Kalau yang ini udah dikasih penutup lagi kayak gini. Dan kita di bagian bawah, ini bannya ukuran 70/90 ring 17 dan remnya ini masih pakai tromol. Nah, di sini ada mata kucingnya juga. Jadi desainnya benar-benar klasik banget dan nggak bisa dibilang timeless karena dari desainnya kita langsung lihat, oh ini adalah motor tahun 90-an. Langsung aja kita lihat di instrumen clusternya ada apa aja nih. Masuk ke bagian instrumen cluster dan bagian headlamp di motor ini. Di sebelah kiri ada high beam, low beam, sen dan juga klakson. Dan kalau kita lihat ini kan motor karburator, kita nggak nemuin tuas jok karena motor ini udah dicabut tuasnya, jadi udah bener-bener minimalis banget dan rapih. Masuk ke bagian tengah, di sini ada speedometer dan juga logo Honda di sini. Ya walaupun aslinya ini warnanya silver, tapi ini udah dijadiin hitam karena ini udah direstorasi. Lalu di instrumennya sendiri dia punya speedometer, bensin, odometer, high beam, top gear, netral, dan sennya terpisah kayak gini. Dan di sini ini belum ada gear position 1 2 3-nya itu pakai feeling aja. Dan kalau kita lihat di sini dari speed antara 30 km sampai 60 km itu dia dikasih tanda eco power. Artinya kalau kalian berjalan di kecepatan segitu itu bakal menghasilkan BBM yang sangat irit banget. Dan di sini masih full analog. Lari ke bagian kanan, di sini ada lampu. Dan saklarnya ini masih lengkap untuk senja dan juga lampu utama. Dan juga dilengkapi dengan electric starter yang bener-bener canggih pada zamannya. Dan sini remnya masih biasa ya, tromol. Dan rasanya tuh lumayan agak kurang meyakinkan gitu. Jadi kalau buat ngebut motor ini kurang meyakinkan untuk pengeremannya. Ke bagian tengah kita lihat di sini, ini desainnya ramping banget. Karena ini tebengnya juga udah dicopot. Dan Astrea Prima untuk for your information, dia punya dua warna, putih hitam sama hitam hitam. Dan yang hitam hitam itu adalah seri limited edition. Cuman yang ini harusnya ini putih hitam, cuman apa ya namanya, tebengnya ini diganti sama yang hitam dan nggak ada cover sampingnya. Jadi ini bukan yang limited edition. Dan kita lihat di sini udah pakai Econo Power atau CDI. Artinya motor ini udah pakai pengapian CDI karena pada zamannya itu masih Platina pada zamannya, dan ini udah keren banget ya. Lalu kita masuk ke bagian joknya. Ini joknya sangat tebal dan nyaman banget karena dilihat dari size-nya aja ini udah nggak ada yang kayak motor sekarang tuh yang setebal ini ya. Dan emang kalau didudukin ini rasanya nyaman dan empuk banget tuh. Dan kalau gue lihat kalau duduk ini sebenarnya nyaman dan enak gitu buat dipakai lama-lama. Tapi sayang banget kalau center of stang
Stangnya ini udah nggak center, jadi agak miring sedikit ke kanan, dan remnya belum pakai cakram. Jadi kalau ini motor dari joknya nyaman, stangnya udah center dan remnya cakram, ini enak banget buat touring jauh-jauh dan juga pede banget pastinya kalau dibawa speed yang agak tinggi. Di sini kalau kalian lihat ya, ini ada kotak. Ini kalau dibuka isinya adalah aki. Akinya itu masih pakai aki basah, jadi kita bisa isi ulang pakai air aki kalau akinya habis. Jadi nggak perlu repot-repot ganti aki kalau akinya udah mati kan. Kalau yang kering tuh agak susah ya. Kalau ini masih enak, dan ketika lama nggak dipakai kayak gini, dia itu cukup dipanasin dan dibawa jalan muter-muter agak jauh, nanti akinya bakalan ngecas lagi. Jadi masih torcer banget. Dan lihat dari bagasinya nih ya, motor ini tuh sangat minim di bagian joknya. Seperti biasa bukanya masih harus pakai colok kunci di belakang. Kita lihat ya, ini motor punya tangki yang 3,7 liter, dan ini tuh dari bodinya itu nggak ada pelapisnya lagi, jadi langsung besinya tuh ke luar sini nih. Di sini ada emblem Honda, dan udah kayak gini doang, simple. Di sini cuman bisa nyimpen toolkit, jadi kita nggak dapetin ya itu. Jadi kita nggak bisa dapetin bagasi yang memadai untuk nyimpen barang atau jas hujan sama sekali. Makanya kalau zaman dulu itu dikasih keranjang di daerah sini nih, dan juga jepitan di depan situ. Jadi motor ini tuh nggak mementingkan akomodasi yang begitu memadai. Jadi ya udah simple aja kayak gini. Kalau kita perlu bawa barang banyak, kita harus pakai tas ransel lagi untuk bisa menyimpan barang-barang dalam perjalanan. Langsung masuk ke bagian lampu-lampu belakang nih. Dilihat dari desain belakangnya, kita masuk ke bagian lampu nih ya. Ini lampu masih dilengkapi dengan sistem lampu bohlam. Artinya lampunya itu belum pakai LED sama sekali dari depan sampai belakang. Dan ini bentuk lampunya, ini gue kurang suka ya, karena nggak ada desain ergonomis atau desain-desain elegan, sporty gitu, nggak ada di motor ini. Ini bener-bener klasik dan juga flat banget tuh. Dari warnanya, oranye campur merah, ini menurut gue lebih baik diganti ketika warna lampunya ini putih dan juga dicampur merah. Jadi lebih fresh aja gitu. Kalau oranye di sini terus merah karena bodinya hitam, menurut gue kurang masuk ya. Lalu di bagian bawah sini ada spakbor, yang dimana spakbor ini bisa dicopot. Jadi ini ada baut di sini. Jadi ini tuh bisa dicopot ya. Gue kurang tahu kegunaannya. Karena pada zaman dulu emang Astrea itu banyak banget sambungan spakbor di bagian bawahnya sini. Dan kalau kita lihat nih behelnya masih cukup leluasa dan nyaman, karena kita lihat bentuknya itu masih mengikuti bentuk tangan. Dan di sini kita dikasih karet juga supaya kalau kita mindahin motor nih itu enak dan gampang. Apalagi motornya ini bobotnya cuma 93 kg. Yang bikin kita nggak perlu susah-susah kayak mindahin Vario. Kalau Vario kan gede, bahan behelnya juga nggak enak di tangan. Kalau ini tuh masih lebih nyaman dan ergonomis. Nah, kita lihat nih salah satu keunggulan dari Astrea Prima, yaitu shock breakernya. Aslinya shock breaker Astrea Prima ini bisa diatur panjang pendeknya sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya orangnya berat, diatur biar lebih keras. Orangnya ringan, diatur lagi biar lebih empuk. Itu bisa. Tapi karena ini udah pakai shock dari Astrea Grand, jadi otomatis bodinya itu agak turun ke tengah. Jadi makanya ini tuh, ini ada yang pecah karena shock breakernya ini nggak orisinal. Harusnya ini shocknya itu lebih panjang dan lebih tebal, dan ada fitur untuk mengatur shock breakernya di sini. Tapi yang ini udah nggak ada. Dan dilihat dari ban belakang, ini dia pakai ukuran 80-90, peleknya ring 17, standar pada motor bebek sampai zaman sekarang. Juga masih kayak gini, jadi nggak terlalu berbeda untuk ban kaki-kakinya juga. Di sini juga masih pakai tromol, dan knalpotnya, kita lihat ya dari samping knalpotnya. Nah, dilihat dari desain knalpot, motor ini nggak jauh beda sama desainnya Suprafit yang baru atau yang facelift ya, walaupun Suprafit sekarang udah nggak produksi. Tapi ini knalpot desainnya masih lumayan ikonik banget, karena ini panjang, lurus, dan nggak ada covernya lagi. Karena motor-motor sekarang itu desain knalpotnya udah berubah jadi warna hitam doff. Ini masih pakai stainless steel besi kayak gini. Dan ini suaranya lumayan empuk dan agak sedikit ngebas. Menurut gue lebih enak daripada suaranya Suzuki ya pada zaman dulu. Nanti kita dengerin suaranya. Dan kita lihat ya, armnya ini masih warna hitam dan ketebalannya tuh bener-bener, sakit. Rasanya tebal beneran. Jadi kalau zaman sekarang itu arm udah dibikin kayak diamond Delta Box gitu-gitu, atau arm diamond. Ini tuh masih bener-bener arm yang lurus, terus ada baut-baut di sini tuh bener-bener yaudah gitu aja, simple banget. Rasanya tuh kokoh ya. Dan sampai 30 tahun ini kita nggak lihat ada karat-karat di bagian armnya. Jadi ini kualitasnya top banget, karena motor ini zaman dulu tuh bener-bener diimpor dari Jepang dan dirakit di Indonesia. Kalau sekarang kan bahan-bahannya langsung dicetak di Indonesia kalau nggak salah ya. Tapi untuk informasi, motor ini bener-bener diimpor dari Indonesia dan dirakit di sini. Makanya ini bahannya semua bener-bener asli Jepang. Masuk ke bagian mesin. Jadi motor ini dilengkapi dengan mesin 97 cc atau dibulatkan jadi 100 cc. Itu kecil banget sih pada zaman dulu ya. Tapi motor ini adalah salah satu motor yang pakai 4 percepatan pada zamannya. Karena bebek 70 dan Astrea 700 itu cuma 3 speed cuy. Nggak kebayang ya kalau kita lagi nyalip truk gitu kan. Nging, nging. Sampai 3 kali doang terus mentok gitu.
Dan truknya belum kesalip. Jadi kasihan banget. Itu ada intermezzo aja ya. Jadi mesin ini dilengkapi dengan 97 cc dengan OHC 2 katup 4 percepatan, yang artinya itu mesinnya masih simple banget. Dan ini bisa dipartisi atau dikanibal dengan Supra 110. Dan ini bisa menghasilkan tenaga sebesar 8,7 horsepower dengan torsi 8,9 Nm di 8000 rpm. Tapi motor ini bisa menempuh sekitar 100 km per jam. Nah, kalau kalian tahu, ini motor bisa menempuh sekitar 70 km per liternya. Dengan kapasitas tangki yang hanya 3,7 liter, dia bisa menempuh sekitar 70 km per liter. Itu sangat-sangat irit banget. Apalagi bisa mengalahkan sistem injeksi pada motor-motor sekarang. Jadi ini nggak kalah dan nggak salah kalau Honda ngasih Chrono Power di sini. Setelah kita bahas motor ini, jadi kesimpulannya motor ini tuh nggak cocok untuk semua orang. Jadi dia diperuntukkan untuk orang-orang yang suka koleksi atau kolektor aja. Karena dari satu sisi gue ngeliat desainnya itu kadang enak dilihat, kadang dari satu sisi juga ada yang kurang enak dipandang. Jadi nggak semua orang bisa langsung auto jatuh cinta ketika mandang Astrea Prima ini. Dan motor ini kalau dibilang kelebihannya pada zaman sekarang ya, apalagi motor zaman sekarang tuh udah banyak banget beredar dan pastinya udah lebih dari 20 produksi motor ya setelah Astrea ini produksi. Jadi kalau dibilang kelebihan, ini cuma dua. Berapa lah? Jadi ini motor tuh kelebihannya, yang satu irit banget sama bahan bakarnya. Jadi bisa nyentuh 70 km per liter, bahkan lebih ya kalau kalian bisa eco power atau eco riding bawahnya. Dan yang kelebihan kedua itu dari build quality-nya yang benar-benar oke banget nih. Jadi kalian nggak perlu servis sering-sering karena motor ini cukup simple dan nggak rewel. Cukup untuk bersihin karburator dan ganti oli rutin. Ini udah bisa jalan dan tokcer tanpa kendala. Dan untuk kekurangannya, ini motor sama sekali nggak punya namanya bagasi. Cuman cukup untuk sebuah toolkit kecil untuk buka busi dan juga obeng kecil. Jadi kalau kalian pengen bawa helm full face, sepatu, perabotan rumah tangga, kulkas, TV itu nggak bakalan muat di dalam sini karena space-nya minim banget. Dan kalau kita lihat dari desainnya aja, ini tuh joknya lebih besar daripada bodinya. Jadi ini motor bener-bener ramping dengan bobot 93 kg-nya. Kalian nggak memungkinkan untuk bawa barang banyak. Makanya pada zaman dulu tuh kalau di Thailand ya atau di Vietnam ini keranjang tuh gede di sini nih. Dan di sini ada jepitan juga. Dan ini kuat banget. Di motor-motor sekarang itu udah nggak ada lagi yang pakai keranjang karena rempong ya. Kalau naruh barang di sini itu nggak aman. Kita bisa naruh di sini, pas kita balik lagi udah hilang. Jadi nggak cocok ya. Makanya sekarang tuh motor lebih aman nyimpen barang di dalam jok, terus di dashboard yang udah ada kuncinya. Jadi untuk akomodasi ini kurang banget. Lalu untuk pengereman aja, motor ini masih kurang karena masih pakai rem tromol. Tapi karena cc-nya 97 cc, nggak terlalu kenceng. Ya kalian paling buat apa sih jalan-jalan, nggak mungkin ya. Kesentul bawa ini motor kan nggak mungkin. Ini motor cukup untuk jalan-jalan santai dan untuk penikmat koleksi aja. Kesimpulannya kayak gitu. Dan untuk harga, ini kisaran sekarang tuh 3-5 jutaan. Jadi berbeda juga ya dengan domisili. Misalnya di Bandung itu banyak banget koleksi-koleksi ginian, itu harganya bisa sampai 5-6 jutaan. Tapi kalau di Jakarta itu bisa rendah, 3,5 jutaan itu udah dapet motor Astrea Prima ini. Dan enaknya motor ini tuh pajaknya sangat murah cuy. Apalagi cc-nya yang sangat kecil. Jadi untuk kalian yang pengen minim budget dan nggak terlalu sering pakai motor, ini bisa jadi koleksi satu di rumah kayak gue nih, satu. Jadi kesimpulannya gitu aja dari gue. Dan kalau kalian suka atau gimana-gimana tentang motor ini, tulis langsung komen di bawah. Kita bisa diskusi atau tanya-tanya tentang Astrea Prima ini. Dan kalian yang pengen nyari-nyari motor bekas bisa langsung ke showroom Akang Motor. Linknya ada di deskripsi bawah ini. Dan Instagramnya juga ada di sana. Kalian langsung aja cek DM. Jadi segitu aja video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Like jika kalian suka dengan video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Peace out me.